Halo teman-teman, sahabat otomotif kompas.com, balik lagi di channel kami. Hari ini di sebelah saya sudah ada motor lagi nih, motor listrik, yaitu mereknya Segway. Jadi ini kita sudah review selama beberapa hari, dan hari ini kita akan bahas di video ini. Jadi teman-teman pantengin terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya teman-teman, jadi di depan saya ini sudah ada motor listrik merek Segway. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah tahu Segway itu sebenarnya skuter yang bannya cuma dua, terus biasa di airport atau di taman rekreasi itu, jadi jalan yang otomatis gitu teman-teman. Seimbang lah, yang skuter seimbang itu. Nah sekarang merek Segway itu sudah diakuisisi kemarin 2015 sih sebenarnya sama merek Ninebot. Ninebot tuh yang produksi skuter-skuter juga, skuter listrik, terus yang go-kart tuh. Jadi Ninebot tuh secara tidak langsung juga punya Xiaomi. Jadi merek ini secara tidak langsung sudah diakuisisi Xiaomi. Nah ini motornya juga full CBU, made in China. Dan di Indonesia ini sudah ada beberapa line up-nya juga. Dan kali ini yang kita bahas adalah yang tipe E110L. Jadi sekarang kita langsung aja bahas motor ini. Jadi dia modelnya skuter ya, skuter bentuknya estetik. Dia lampunya sudah LED juga semuanya, depan belakang udah proyektor juga. Terus spionnya itu model bulat dan warnanya chrome. Terus untuk kaki-kakinya juga ukurannya kecil lah, layaknya motor listrik. Aduh. Dia depannya ring 12, belakangnya ring 10, jadi belang. Velg belakangnya ring 10 karena di belakang itu juga merupakan motor listriknya. Jadi motor listriknya berupa half drive, bukan mid drive ya teman-teman. Sekarang kita bahas lagi. Untuk footstepnya juga sudah modelnya enak nih. Jadi teman-teman nggak usah manual pakai kaki atau tangan keluarin, jadi tinggal pencet aja nih, tuh keren. Terus untuk decknya juga deck besar teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya demen untuk bawa barang yang banyak-banyak, seperti contohnya galon deh. Galon ini cukup banget di sini nih. Terus di sebelah sininya juga ada untuk menaruh botol atau handphone teman-teman, karena di sebelah situ juga tempat penyimpanan itu ada colokan USB-nya juga. Jadi kalau untuk berkendara seharian ini udah sangat mumpuni nih motor ini, fitur-fiturnya. Lalu kita naik ke atas lagi nih di bagian speedonya. Cuman ada penunjuk kecepatan, terus odo, terus ini udah kapasitas baterainya sekarang dia 97%. Nah di motor ini juga ada mode berkendara ya teman-teman. Dia ada 3, jadi tinggal kalau mau ganti tinggal dari stang ini dipencet plusnya 1, 2, 3. Nah bedanya apa? Nah itu bedanya cuman di maksimum kecepatannya aja. Untuk mode 1 nih kalau kita gas tuh dia maksimumnya di 50 km/jam. Kalau mode 2 dia maksimumnya di 70-an ya. Oh 65 lah, 65 km/jam. Nah sedangkan mode 3 kalau kita gas lagi maksimumnya di 80 km/jam teman-teman. Nah untuk sisanya nih ada untuk pengaturan lampu, untuk sen, terus ini klakson. Dan yang kerennya di motor ini dia sudah ada cruise control ya teman-teman. Nanti kita coba pas kita lagi test ride muter-muter naik motor ini. Terus di sebelah kanannya nih dia ada hazard. Terus ini lampunya bisa dinyala matikan, bisa auto juga. Jadi kalau teman-teman males tinggal di huruf A ini auto, ini tengah dimatikan, kalau di kanan ini dia nyala. Di bawahnya ini dia ada beberapa fitur yang berbeda nih di tombol ini. Jadi tombol ini tuh untuk kalau teman-teman mau dari motor posisi parking mau jalan, ini tinggal dipencet sekali seperti motor listrik umumnya. Terus bisa kalau pencet 2 kali untuk buka bagasi. Terus ada satu lagi untuk nyalain motor tanpa kunci dan tanpa sambungan dari handphone. Jadi di motor ini tuh saking canggihnya, teman-teman kalau mau nyalain motor ini bisa tanpa kunci juga. Nah terus kita berlanjut lagi ke bagian joknya teman-teman. Joknya dibaluti kulit sintetis warna coklat nih, keren. Ada jahitan-jahitannya juga. Ini ada logo Segway-nya juga, jadi dibikin estetik ya teman-teman. Dia juga joknya panjang, jadi kalau mau bonceng nih dua-duanya puas pasti nih, karena bagian yang didudukin luas banget. Tapi waktu kemarin mencoba sih setelah beberapa hari ada minusnya juga. Nanti saya kasih tauin minusnya apa. Sekarang kita lihat bagasinya ya kali ya teman-teman. Cara buka bagasinya juga keren. Bisa pakai kunci juga, tinggal diputar. Bisa juga dari tombol starternya dipencet 2 kali. Ini karena saya nggak pakai kunci juga, kunci yang nggak ada. Kunci juga di kantong nih. Saya pencet 2 kali nih. Wih. Kelihatan lega banget ya, karena ukurannya 27 liter. Kalau klaim dari Segway-nya dia bisa menampung 2 buah helm. Nah, jadi kita coba juga nih pakai helmnya kita.
Nah, kalau misalnya bawa charger nih teman-teman, cuman bisa bawa satu helm. Nah, ini kalau helm biasa, ini bisa nih langsung tutup. Terus kalau helm full face, itu nggak bisa kalau bawa fast charging. Ini pakai charging biasa. Nah, ini juga bisa ditutup nih bagasinya. Sedangkan kalau bawa 2 helm, nggak boleh bawa charging sama sekali. Ini juga naruhnya harus agak kreatif dikit teman-teman. Tapi bisa nih. Jadi cukup luas ya teman-teman. Terus dia bisa besar gini karena posisi baterainya juga di deck. Nanti kita lihat di baterainya di deck. Jadi teman-teman kalau mau bawa perlengkapan keseharian, jas hujan, helm, bawa tas segala nih muat banget udah pasti di bagasinya dia ya. Terus di sebelah sini ada tuas nih teman-teman. Kalau tuas yang ada di sini tuh untuk membuka baterainya. Jadi kita lihat sekarang ke bagian baterainya yuk. Nah, jadi posisi baterai ada di tengah deck ini teman-teman. Jadi cara bukanya tadi dari bagian bagasi. Ini tinggal kita buka aja. Tuh bahannya besi nih sebenarnya di balik decknya. Ini dia baterainya. 1728 watt hour. Jadi kurang lebih 1,7 kilowatt lah. Dia produksinya dari Ninebot. Dan untuk baterainya nih bisa dicabut juga dari sini. Jadi kalau teman-teman misalnya mau bawa, misalnya ngecasnya mau di dalam kamar atau di tempat yang jauh dari motornya, bisa dicabut juga nih. Tinggal kita cabut di sini. Dah. Dan baterai kita bisa copot langsung. Dan berat. Baterainya teman-teman. Nah, untuk pengecasan baterai juga ada 2 metode teman-teman. Jadi ada normal charging dan fast charging. Di sini ada 2 charger, ya adapter. Yang sebelah kiri saya ini ada yang 250 watt nih yang charging biasa ya, 8 sampai 9 jam. Terus untuk yang sebelah kanan saya ini ada yang fast charging ini teman-teman, 850 watt. Dia bisa ngecas baterainya dari 0 sampai full cuman dalam waktu 2 jam teman-teman. Cuman kalau teman-teman beli motor ini, dia cuma dapatnya normal charging. Tapi teman-teman kalau misalnya mau dapat fast charging ini, teman-teman harus merogoh kocek lagi 4,2 juta. Dan untuk garansi baterai teman-teman, dia tuh 30.000 km atau 3 tahun. Sekarang ke bagian fitur teman-teman. Seperti yang tadi awal saya bilang, di motor ini fiturnya banyak banget. Kita bahas yang pertama dulu. Jadi kalau teman-teman beli motor ini, teman-teman pastikan install aplikasi Rideego. Jadi teman-teman di aplikasi ini bisa melihat jarak tempuh motor ini, terus sisa baterainya. Dia bisa nyalamatin motor juga dari handphone. Terus bisa buka bagasi, terus bisa honk and flashlight tuh. Jadi bisa teman-teman bisa tahu lokasi motor ini nih. Kalau saya pencet honk and flashlight ya. Tuh ada suaranya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tahu lokasi motornya. Terus ada fitur lagi namanya airlock teman-teman. Jadi airlock ini juga untuk nyalamatin motor. Jadi untuk nyalamatin motor ini tuh ada 5 cara teman-teman. Jadi satu kalau mau pakai anak kunci nih, anak kunci biasa bisa juga. Terus kalau ini pakai keyless lah, bisa dibilang ya keyless. Terus yang di handphone ini yang paling atas nih, nyalamatin, buka bagasi, terus biar tahu lokasi motornya. Terus pakai airlock, kalau airlock ini dia pakai Bluetooth. Jadi teman-teman juga tetap harus bawa handphone ini. Dikoneksi ke motor, nanti motornya ada logo Bluetooth-nya di Speedo. Cara nyalainnya tinggal di starternya ditahan, udah motornya nyala. Terus matiinnya sama juga, tinggal gitu. Terus yang fitur yang terakhir, yang paling keren nih kalau menurut saya. Jadi teman-teman nggak usah bawa kunci-kunci, nggak usah bawa HP. Kalau perlu misalnya lupa semua nih, teman-teman tinggal ke motornya, terus dipencet juga starternya ditahan sampai speedonya nyala. Terus teman-teman masukin passcode. Jadi ada 4 digit passcode. Jadi teman-teman bisa nyesuaiin sendiri mau kodenya berapa. Masukin passcode-nya tinggal dipencet plus minusnya kayak seperti tadi mode berkendara. Udah motornya nyala langsung. Terus untuk matinya juga tinggal tahan lagi starternya sampai motornya mati. Keren teman-teman, ada 5 cara nyelamatin motor ini. Terus lanjut ke fitur yang lainnya teman-teman. Jadi di sini ada riding records. Jadi riding records ini untuk melihat teman-teman udah menempuh jarak berapa jauh, terus untuk bisa ngeliat juga. Jadi teman-teman, misalnya saya deh kemarin udah jalan sejauh 60 kilo. Jadi itu bisa di aplikasi ini bisa mendetek saya udah lewat rutenya mana aja, kapan saya kenceng, kapan saya lambat jalannya. Jadi itu kalau di Maps itu kayak ada merah dan warna hijau. Jadi kalau yang merah tuh pas ngebut, kalau yang hijau tuh pas agak jalan santai aja. Jadi ini udah lengkap banget, detail banget nih aplikasinya teman-teman. Jadi ada durasi ridingnya juga. Jadi kemarin nih sebenarnya motor sudah saya siksa juga nih. Saya kemarin jalan selama 101 menit itu nonstop. Terus untuk konsumsi powernya udah 1050
watt hour, jadi 1 kilowatt pas lah. Itu kemarin riding 60 kilo, variasi ya, ada mode yang paling tinggi, ada mode paling rendah saat berkendara. Dia sisanya masih 20%-an lah. Jadi untuk riding sejauh 61 kilo, kan dia maksimalnya di 70 kilometeran teman-teman. Terus ada average speed-nya juga, dan ada maximum speed-nya juga. Jadi ini di aplikasi ini bisa dibilang lengkap banget nih. Udah kayak fitness application aja tuh. Terus ada seat detection yang keren ini. Saya sih belum pernah lihat di motor-motor lain ya, mau motor listrik atau motor konvensional saya belum pernah lihat. Di sini ada seat detection-nya. Jadi di balik jok ini dia ada sensor ya teman-teman. Jadi kalau misalnya motornya saya nyalain dan sudah mode ready, jadi sebenarnya bisa gas, tapi saya berdiri. Jadi dia otomatis mendetek motornya nggak bisa digas. Terus kalau saya duduk lagi, nah itu baru bisa digas lagi. Itu seat detection, tapi bisa dinyala matiin. Terus ada extended range with low battery. Jadi ini keren banget nih fitur teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman terpaksa nih jalan, terus baterainya tinggal 20%, jadi dia otomatis membatasi performa dari motor listriknya dan menambah range dari baterainya nih teman-teman. Jadi kalau emergency ini udah cocok banget nih, bisa dipakai. Dan yang terakhir ada energy recovery level. Jadi di motor ini, motor listriknya sudah ada energy recovery-nya. Jadi kalau teman-teman lagi gas, terus ngerem atau lepas gas, jadi dia otomatis mengembalikan energi, jadi bisa teman-teman memanfaatkannya lagi untuk range yang lebih jauh lagi. Nah sekarang untuk posisi berkendara ya teman-teman, tinggi saya 170 cm-an, dia udah jelas napak nih. Terus untuk posisi tangannya juga terbilang nyaman ya, dia tangannya jadi segini, jadi posisi stangnya tuh juga nggak lurus-lurus banget, jadi dia agak turun. Mungkin familiar sama Vespa kali ya teman-teman ya. Ini terus joknya juga lebar, jadi duduknya enak, dan decknya juga luas banget, bisa bawa galon nih. Terus sama posisi decknya juga keren. Jadi decknya sebenarnya nggak sepenuhnya rata, terutama di bagian ujung kanan dan ujung kiri. Jadi dia agak miring ya. Jadi kalau teman-teman gini tuh, jadi agak miring kakinya. Jadi nggak kaku-kaku banget nih. Jadi nggak memaksa di bagian paha dalam juga. Jadi nyaman untuk berkendara jarak jauh. Sedangkan rasa berkendara hariannya nyaman. Didukung posisi berkendara tadi, motor ini ringan dan lincah diajak bermanuver. Power delivery-nya tetap lembut walaupun di mode paling tinggi. Top speed juga mudah banget diraih. Untuk pengereman sudah pakem dengan disc brake depan belakang. Dan suspensinya juga nyaman nih dipakai melibas aspal perkotaan. Tapi saat lewat posisi tidur atau jalan jelek, rasanya kurang nyaman bantingannya. Kasar ya kalau bisa dibilang. Dan kerennya lagi, ada fitur cruise control. Caranya tinggal digas sesuai kecepatan yang diinginkan, terus pencet tombol cruise control di kiri stang. Kalau mau naik turunin kecepatan, tinggal pencet tombol plus minus di sebelah kanan stang. Praktis dan berguna kalau dipakai jarak jauh. Kita juga tes tanjakan nih, dengan tingkat kemiringan 9-14 derajat. Ini juga kebetulan tanjakannya yang model spiral ya teman-teman, jadi agak ekstrim nih. Kalau berkendara sendiri dengan mode paling rendah, motor ini bisa melibas dengan mudah, tapi kalau berhenti di tanjakan, harus langsung ubah ke mode paling tinggi biar bisa nanjak. Tapi kalau pakai ancang-ancang, pakai mode 1 pun bisa ya teman-teman, kalau sendiri. Nah, sedangkan pas boncengan harus langsung pakai mode paling tinggi dan dikasih ancang-ancang. Tuh, kalau berhenti di tengah, walaupun pakai mode paling tinggi, motor ini tetap nggak kuat nanjak saat boncengan. Iya teman-teman, jadi tadi gimana menurut teman-teman kesimpulan saya tentang test ride-nya? Nah, jadi motor ini dibanderol dengan harga 41.500.000 teman-teman. Jadi teman-teman dapat motor ini, dapat charging yang biasa tapi yang 8-9 jam. Kalau mau dapat yang fast charging, teman-teman harus menambah budget sekitar 4,2 jutaan. Jadi kalau di total bisa 44-45 jutaan lah tuh teman-teman. Nah, kesimpulannya kalau menurut saya secara keseluruhan motor ini cocok banget kalau teman-teman pakai untuk komuter yang di dalam kota aja, contohnya misalnya di Jakarta, karena motor ini tipenya yang tarikannya yang smooth teman-teman. Jadi dia ada 3 mode berkendara, jadi tiga-tiganya cuma membedakan dari top speednya, tidak membedakan dari tarikan bawah ya teman-teman. Terus untuk fiturnya tadi sudah saya kasih tahu banyak banget fiturnya. Untuk nyelamatin motornya ada 5 cara ya tadi teman-teman.
Terus untuk keamanannya juga udah oke, udah immobilizer juga, bisa nyelamatin dari handphone juga. Terus untuk build quality juga oke sih dibilang, karena plastik-plastiknya juga yang oke nih yang dipakai di motor ini. Terus baterainya juga udah pasti oke. Terus untuk bahan jok kulitnya juga yang nggak terlalu panas kalau dipakai jarak jauh. Tapi dari semua plus itu tentu ada minusnya teman-teman. Untuk minusnya saya bisa simpulkan kalau suspensinya ini disetel untuk jalan yang halus teman-teman, karena mungkin umumnya juga motor ini pasar Eropa sebenarnya. Jadi jalan di Eropa kan lebih mayoritas halus ya dibanding di Indonesia ya. Jadi tapi kalau untuk jalan-jalan Indonesia yang halus masih cukup oke sih. Tapi kalau misalnya udah ketemu speed bump, ketemu polis tidur tuh bantingannya masih agak keras. Jadi agak sakit di bagian bokong ya teman-teman. Terus untuk jarak tempuhnya dia 70 km teman-teman. Jadi itu 70 km itu sebenarnya sudah jarak yang sangat real. Karena klaim dari Segway juga 70 km itu hanya estimasi teman-teman. Balik lagi ke cara teman-teman membawa motor ini. Jadi harus bisa menyesuaikan kondisi juga. Jadi kapan pakai mode 1, kapan pakai mode 2, kapan pakai mode 3. Jadi kurang lebih sebenarnya kayak motor konvensional, cuman kalau motor listrik ini emang harus belajar lebih lanjut lagi cara membawanya biar irit. Dan minus yang terakhir di joknya sebenarnya teman-teman. Walaupun tadi saya bilang bahan yang dipakai enak, kalau jarak jauh juga nggak panas atau bikin keringetan ya, tapi dia joknya nih bisa dibilang bikin pegel juga ya di bagian pantat ya, karena dia joknya model rata gini. Di bagian depannya, bagian kita yang bawa motor tuh nggak ada bentukan bagian paha, jadi lama-lama pegel. Tapi untungnya di bagian pangkal paha sini dia agak tirus ya, jadi nggak terlalu pegel-pegel banget lah, jadi pegelnya lebih ke bokong sih. Jadi mungkin gitu aja teman-teman untuk Segway E110L ini, skutik listrik. Harganya tadi 41.500.000. Kesimpulannya masih worth it banget kalau teman-teman bawanya masih di sekitaran Jakarta aja ya, atau kota-kota masing-masing kalian. Kalau misalnya teman-teman rumahnya di Bogor, kerja di Jakarta atau sebaliknya, kurang cocok ya, karena dia power delivery-nya juga modelnya yang smooth ya, jadi di jalan tuh bisa agak lama. Terus sama jarak tempuhnya sih teman-teman, dia cuma 70 km. Walaupun 70 km tuh sebenarnya terbilang jauh juga, tergantung cara teman-teman pakai motornya. Jadi begitu ya untuk video kali ini teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen. Jangan lupa like juga dan subscribe channel otomotifkompas.com. Saya Aditya Wisnu, pamit dulu. Terima kasih.